Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen alle, kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pandangan kami terhadap salah satu karya sastra Goethe yang berjudul Der König in Thule. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Ali Akbar dengan NIM 1804109. Sebelum kita membahas karya tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang Goethe dalam menulis Der König in Thule. Johann Wolfgang von Goethe atau yang kita kenal sebagai Goethe merupakan seorang penyair, ilmuwan, negarawan, dan sutradara teater. Beliau lahir pada tanggal 28 Agustus 1749 di Freie Reichsstadt Frankfurt, kota bebas merdeka Frankfurt, yang berada di Kekaisaran Romawi Suci. Pada saat beliau lahir, Jerman bukanlah negara yang bersatu, melainkan masih berbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang membentuk satu kekaisaran, yang pada saat itu dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1774, Goethe sedang melakukan kunjungan ke Kastil Landeck yang berada di Rhineland-Pfalz. Pada saat itu, Goethe sedang menulis puisi yang berjudul Geistesgruß. Puisi ini merupakan puisi yang beliau tulis sebelum Der König in Thule. Pada saat beliau menulis puisi Der König in Thule, awalnya beliau akan menceritakan tentang raja di Kastil Landeck yang berada di Rhineland-Pfalz tersebut. Namun, Johann Gottfried Herder menyarankan Goethe merubah latarnya menjadi Thule yang merupakan kerajaan fiktif. Thule merupakan pulau fiktif yang berasal dari literatur Yunani dan Romawi kuno. Tempat ini merupakan tempat yang paling utara atau yang dikenal sebagai ujung dunia. Dalam literatur klasik juga, Thule atau dalam bahasa Latin Ultima Thule yang berarti tempat terjauh Thule memperoleh makna metaforis sebagai tempat yang jauh yang terletak di perbatasan dunia. Setelah beliau menyelesaikan puisi Der König in Thule, Goethe nantinya akan menggunakan puisi tersebut dalam dramanya yang berjudul Faust. Drama ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Faust, di mana dia menjual jiwanya kepada setan guna menambah pengetahuan, kekuatan, dan mendapat seluruh kenikmatan dunia. Perwakilan setan yang bernama Mephistopheles akhirnya melayani Faust selama jangka waktu tertentu, dan Mephisto ini juga membantu Faust dengan kekuatan sihirnya. Namun setelah jangka waktu tersebut habis, setan akan membawa jiwa Faust ke neraka. Sewaktu-waktu, Faust bertemu dengan seorang gadis yang bernama Gretchen, dan Faust berusaha merayunya. Ketika Gretchen hendak bertemu dengan Faust, dia membacakan puisi ini. Itulah latar belakang terciptanya puisi Der König in Thule. Pada segmen berikutnya kami akan menganalisa isi puisi tersebut, di mana bait 1 hingga 4 akan dijelaskan oleh rekan saya Rafie. Kepada Rafie saya persilahkan. Halo, terima kasih Zul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Moberdiriantoro dengan NIM 1803891. Seperti yang telah disebutkan oleh Zul, saya akan menjelaskan bait pertama hingga keempat dari karya sastra ini, yaitu yang berjudul Der König in Thule. Es war ein König in Thule, getreu bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Bait pertama dan kedua ini menceritakan tentang ada seorang raja di Thule. Raja tersebut merupakan raja yang loyal hingga akhir hayatnya.
saat beliau sedang sekarat, dia diberi cangkir emas yang selalu ia gunakan semasa hidupnya. Kemudian bagi beliau tidak ada hal lain yang lebih berharga daripada cangkir emasnya ini. Beliau selalu menitikkan air mata kebahagiaan saat meminum dari cangkir tersebut. Di sini kami menginterpretasikan bahwa raja ini merupakan raja yang sangat setia pada kerajaannya. Kemudian cangkir emas di sini diinterpretasikan atau memiliki makna metamorfis sebagai kerajaan atau hal yang dicintainya. Und als kam zu sterben, zählt seine Städt im Reich, gönnt alles seinen Erben, den Becher nicht zugleich. Saß beim Königsmaler, die Ritter ihm her auf hohem Vätersaale, dort auf dem Schloss am Meer. Kemudian pada bait 3 dan 4 menceritakan ketika kematian akan mendatangi sang raja. Beliau menghitung seluruh kekayaannya, kemudian meninggalkan atau mewariskan seluruh hartanya itu kecuali cangkir emasnya. Lalu saat beliau sedang berada di aula kerajaan, beliau dikelilingi oleh para ksatria, dan pada bait ini juga menyebutkan lokasi kastil yang berada di lautan atau berada di atas laut atau di tengah lautan. Kemudian menurut kami pada bait ketiga ini memperkuat pernyataan bait pertama dan kedua, di mana beliau benar-benar mencintai kerajaannya, dan pada bait keempat juga menjelaskan kehidupan terakhir di mana beliau dikelilingi oleh orang-orang yang setia, dan pada bait keempat juga menjelaskan letak di mana kastil itu berada. Kemudian bait kelima dan keenam akan kembali dijelaskan oleh Zul. Lalu bait 5 dan ke-6 akan dijelaskan kembali oleh saya. Halo, bertemu lagi bersama saya Ahmad Zulfikar. Saya akan menjelaskan bait ke-5 dan ke-6 puisi ini. Pada bait 5 ke-6 puisi ini berbunyi, Dort stand der alte Zecher, trank letzte Lebensglut und warf den heiligen Becher hinunter in die Flut. Sah ihn stürzen und trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken, trank nie einen Tropfen mehr. bait ini menceritakan akhir hidup beliau, di mana sang raja meminum minuman terakhirnya dari cangkir emas tersebut. Setelah sang raja meminum minuman dari cangkir tersebut, beliau membuang cangkir emasnya ke dalam lautan. Ketika beliau melihat cangkir emasnya tenggelam, beliau pun ikut wafat bersamaan dengan tenggelamnya cangkir emas tersebut, sehingga pada akhirnya sang raja sudah tidak dapat meminum dari cangkir emas tersebut. Pada bait terakhir ini kami menginterpretasikan bahwa bait kelima dan 6 terus memperkuat kesan loyalitas sang raja yang telah digambarkan dari bait-bait sebelumnya. Dan beliau juga ingin memperlihatkan kesetiaan hingga saat-saat terakhir hidupnya sebagai contoh kepada para penerusnya. Itulah analisa kami mengenai puisi Der König in Thule.
Jadi, kesimpulannya, puisi ini menjelaskan tentang loyalitas seorang raja terhadap kerajaannya. Loyalitas ini telah tergambarkan pada cangkir yang ia selalu gunakan untuk minum. Saat raja sedang merenggut nyawa pun, sang raja akhirnya bisa berhenti minum dari cangkir tersebut. Dan setelah cangkir tersebut tenggelam ke lautan, hal ini menggambarkan kematian sang raja tersebut. Sang raja meninggalkan seluruh harta kerajaannya kecuali cangkirnya. Karena sang raja tidak ingin orang lain memakai cangkirnya setelah beliau wafat. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, puisi ini digunakan oleh Goethe pada drama Faust, di mana puisi ini dibacakan oleh tokoh drama yang bernama Gretchen. Gretchen berharap bahwa dia akan bertemu seorang raja yang loyal hingga akhir hidupnya seperti raja di Thule. Namun harapannya kandas karena sifat Faust ini bertolak belakang dengan sifat raja dari Thule. Jadi dapat kita simpulkan juga bahwa puisi ini menggambarkan perasaan kangen atau sensuh dan harapan yang tidak terpenuhi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada analisa ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. So, das war alles von uns. Danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.